Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina KHAR_LINA. Pada video kali ini kita akan membahas materi prakarya kelas 9, yaitu tentang tahapan pengolahan bahan pangan hasil perikanan dan peternakan menjadi makanan yang siap saji. Sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu ya, serta like dan komen supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang berikutnya. Sebelum kita ke tahap pengolahan, kita pelajari dulu mengenai jenis rempah-rempah atau bumbu yang digunakan untuk mengolah bahan makanan. Sebelum melakukan pengolahan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan termasuk bumbu dan rempah yang akan digunakan. Berikut ini adalah beberapa fungsi bumbu. Yang pertama, bumbu berfungsi untuk menambah cita rasa dan dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan bahan pangan. Yang kedua, fungsi bumbu juga bisa sebagai bahan pengawet pada masakan karena adanya kandungan beberapa zat pada rempah yang digunakan bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. Baiklah, berikut ini adalah beberapa jenis rempah dan bumbu yang biasa digunakan untuk mengolah bahan makanan. Yang pertama, cabai. Cabai terdiri dari berbagai jenis seperti cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai hijau keriting, dan cabai hijau besar. Cabai juga bisa memberikan rasa pedas dan sebagai pewarna alami pada makanan. Yang kedua, ada bawang merah. Bawang merah memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan dan dapat bersifat sebagai antimikroba atau antibakteri. Selain umbinya, beberapa masakan juga menggunakan daun dan tangkainya. Selanjutnya, bawang putih. Bawang putih memberikan rasa gurih pada aroma sedap pada masakan, menurunkan kolesterol, dan memiliki kandungan antimikroba yang kuat juga seperti ada pada bawang merah. Selanjutnya, jahe. Jahe ini memiliki rasa pedas dan agak sedikit pahit, banyak digunakan sebagai bumbu olahan ikan dan daging untuk mengurangi bau amisnya, dan bisa juga dibuat minuman penghangat. Setelah jahe ada lengkuas. Umbi berserat kasar agak keras, berwarna putih kecoklatan atau kekuningan. Dan lengkuas ini ada dua jenis, yaitu lengkuas putih dan lengkuas merah. Rasanya pedas, getir, dan memiliki aroma yang khas. Nah, jenis yang umumnya digunakan untuk bumbu yaitu lengkuas yang berwarna putih, sedangkan lengkuas yang berwarna merah itu biasanya digunakan untuk obat tradisional. Berikutnya, kencur. Ini gambar kencurnya. Umbinya berwarna putih kekuningan, rasanya sedikit pedas dan getir, memiliki rasa segar dan aroma khas pada masakan, dapat digunakan sebagai obat tradisional. Kunyit memberikan warna kuning hingga orange sebagai aromatik dan memberikan warna kuning alami pada masakan, serta kunyit juga bisa dijadikan obat tradisional. Berikutnya, jinten. Ini gambar dari jinten, berupa biji-bijian yang berbentuk agak pipi lembut, berwarna kuning kecoklatan, berbau harum segar, serta memberikan aromatik yang segar pada masakan. Pala. Pala berdaging kuning muda kehijauan, buahnya dapat dijadikan manisan atau sirup, sedangkan bijinya yang digunakan untuk bumbu penyedap. Rasanya sedikit pedas dan getir, serta berbau wangi. Kulit kayu manis. Kulit kayu manis ini berasal dari kulit bagian dalam sejenis pohon. Baunya manis dan harum, dan memberikan rasa manis dan harum pada masakan. Bunga lawang atau kembang peka. Ini gambarnya. Bunganya berwarna coklat berbentuk bintang, memiliki aroma yang khas seperti adas manis, memberi aroma harum dan segar pada masakan. Lada. Ini gambar dari lada, berbentuk bulat kecil berwarna putih kekuningan, rasanya pedas seperti cabai dan memberikan rasa hangat atau pedas pada masakan. Lada ini biasanya disebut juga dengan merica. Ketumbar. Ketumbar bentuknya hampir mirip seperti lada, hanya bedanya ketumbar secara fisiknya dia agak lebih berserat dibandingkan dengan lada. Berbentuk bulat kecil, berwarna coklat kekuningan dan agak lunak, memberikan bau harum yang khas pada makanan dan memberikan rasa gurih. Yang terakhir ada kapulaga.
sejenis buah agak bulat, berwarna putih atau kekuningan, bergaris rapat, bermahkota sisa perhiasan bunga, berbiji banyak kecil terlindung dalam salut biji berwarna putih coklat kehitaman, memberikan aroma harum dan segar pada masakan. Nah, inilah beberapa jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan hasil perikanan dan peternakan. Tetapi bumbu dan rempahnya tidak hanya yang ada di penjelasan ini saja ya, bisa saja ditambahkan dengan bumbu ataupun rempah yang lainnya. Demikianlah penjelasan mengenai beberapa jenis rempah dan bumbu yang digunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.